Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Alfiana, absen 36 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sel elektrolisis sederhana dengan menggunakan larutan garam atau larutan NaCl. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan NaCl dengan elektroda karbon dan untuk mengetahui zat apa saja yang terbentuk pada anoda dan katoda sebagai hasil dari reaksi elektrolisis. Rumusan masalah. Bagaimana proses elektrolisis pada larutan NaCl dengan elektroda karbon? Zat apa saja yang terbentuk pada katoda dan anoda sebagai hasil elektrolisis? Apakah perbedaan massa garam mempengaruhi banyaknya gelembung yang terbentuk di ujung pensil? Kajian teori. Elektrolisis merupakan proses kimia yang berlangsung dengan menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia atau reaksi redoks yang tidak spontan. Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi ionisasi larutan elektrolit yang menghasilkan ion positif yang akan bergerak ke katoda dan ion negatif yang akan bergerak ke anoda, di mana nanti katoda akan mengalami reduksi, sedangkan anoda akan mengalami oksidasi. Komponen terpenting dari elektrolisis yaitu elektroda dan elektrolit. Elektroda yang digunakan dalam proses elektrolisis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu elektroda inert seperti karbon, platina, dan emas, dan elektroda non-inert, yaitu selain karbon, platina, dan emas. Elektrolitnya dapat berupa asam, basa, atau garam dalam fase larutan, lelehan, atau leburan. Dalam proses elektrolisis NaCl, pada katoda terjadi suatu persaingan antara air dengan ion Na+, dan berdasarkan tabel potensial standar reduksi, air memiliki enol rate yang lebih besar dibandingkan ion Na+. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di katoda adalah air. Sementara berdasarkan tabel potensial standar reduksi, nilai enol rate ion Cl- dan air hampir sama. Oleh karena itu, oksidasi air memerlukan potensial tambahan. Maka, oksidasi ion Cl- lebih mudah dibandingkan oksidasi air. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di anoda adalah ion Cl-. Dalam kehidupan sehari-hari, proses elektrolisis dapat digunakan untuk penyempuhan, pemurnian logam, dan penyetruman aki. Hipotesis pada praktikum ini yaitu, pada reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon akan menimbulkan gelembung di sekitar elektrodanya, yang menandakan bahwa reaksi elektrolisis itu menghasilkan atau terbentuk gas. Variabel percobaannya. Untuk variabel bebasnya yaitu ada massa garam, dan untuk variabel kontrolnya ada volume air, gelas, pensil, dan baterai, sedangkan variabel terikatnya yaitu banyaknya gelembung yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan: 4 buah penjepit buaya, 2 buah gelas bening, 2 buah baterai 9 volt, 4 buah pensil dan 1 buah rautan, 2 buah kardus yang sudah dilubangi, penanda kertas dan 1 sendok makan, garam dapur dan air. Langkah-langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Meraut pensil hingga kedua ujungnya runcing. Tuang air ke dalam kedua gelas dengan ukuran yang sama. Menambahkan garam dapur ke dalam kedua gelas sesuai takaran yang sudah ditentukan. Kaitkan salah satu ujung penjepit buaya pada baterai. Meletakkan kardus yang sudah dilubangi di atas gelas. Memasukkan pensil ke dalam lubang kardus sampai mengenai larutan garamnya. Mengaitkan ujung penjepit buaya lainnya pada ujung pensil. Amati perubahannya selama 15 menit.
Setelah kita diamkan selama 15 menit, akan terlihat seperti berikut, di mana terdapat gelembung-gelembung di kedua ujung pensil, namun gelembung di anoda terlihat lebih besar daripada di katoda, dan ujung pensil yang menjadi anoda akan terlihat berubah warna dari sebelumnya, serta akan tercium bau kaporit dari larutan praktikum ini. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Mari kita simak pembahasannya. Pada larutan garam terdapat dua senyawa, yaitu NaCl yang akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-, dan senyawa air atau H2O yang akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Pada sel elektrolisis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi pada anoda atau elektroda positif, di mana ia akan menarik ion klorida yang bermuatan negatif, sehingga ion klorida tersebut akan melepaskan elektronnya dan mengalami oksidasi, dan akan terbentuk gas klorin. Dan reaksi yang kedua yaitu reaksi pada katoda. Katoda yang merupakan elektroda negatif akan menarik ion hidrogen yang bermuatan positif. Ini menyebabkan ion hidrogen akan menerima elektron dan akan mengalami reduksi, sehingga akan terbentuk gas hidrogen. Kemudian masih tersisa ion Na+ dan OH- yang akan tergabung membentuk natrium hidroksida atau NaOH. Jadi, reaksi elektrolisis larutan garam akan menghasilkan gas hidrogen, gas klorin, dan NaOH. Lalu untuk bau kaporit yang tercium dari larutan itu disebabkan karena adanya gas klorin. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, gas klorin memang banyak digunakan untuk kaporit bagi air di kolam renang karena ia dapat membunuh bakteri. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu pada sel elektrolisis, reaksi kimia dapat terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Dengan kata lain, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Dan zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon yaitu hidrogen, klorin, dan NaOH. Sekian praktikum saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.